Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Talibati al-karimat, hafidhakunallahu jami'an. Alhamdulillah. Hadha huwa darsuna as-salis fi maddatil balaghah. Ini adalah pembelajaran kita yang ketiga untuk materi balaghah, anak-anakku sekalian kelas 11. Insyaallah hari ini, al-yawma insyaallah sanata'allam anwa' al-mustalahat fi ilmi al-balaghah wa huwa an-naw' ats-tsani. Kita akan belajar hari ini adalah macam yang kedua dari istilah-istilah yang ada pada ilmu balaghah. Setelah minggu lalu Ustaz sampaikan melalui pembelajaran voice, yaitu pada halaman 17, halaman sebelumnya, awalan al-fasahah. Awalan al-fasahah, yang ini kita sudah bacakan minggu lalu, maka insya Allah hari ini kita akan bacakan pada halaman 18, yaitu Tsaniyan al-balaghah. Yang kedua daripada istilah yang ada dalam ilmu balaghah adalah al-balaghah. Jadi balaghah itu sendiri. Kata balaghah yang menjadi nama ilmunya itu artinya apa? Mal maqsud min kalimati al-balaghah. Kita akan bacakan di sini. Insyaallah inilah pelajaran kita hari ini. Di halaman 18 kita akan membacakan Tsaniyan al-balaghah. Bisa dilihat di sini, ba'da an arafta ma'na al-fasahah. Setelah engkau mengetahui arti daripada al-fasahah yang sudah dikaji sebelumnya, irji' ila risalati marratan ukhra. Kembalilah, lihatlah kembali kepada risalah. Risalah yang kita bacakan di awal, yakni nas yang dituliskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada halaman 16. Di sini bisa dilihat halaman 16. An-Nas, halaman 16. An-Nassu kataba Rasulullah dan seterusnya. Ini risalah yang dia maksud. Kembalilah, lihatlah ini. Lalu apa yang ingin disampaikan di sini? Irji' ila an-nassi ila risalati marratan ukhra. Kembalilah kepada risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tulahid, engkau akan memperhatikan annaha qalilatul alfaz, bahwasanya risalahnya Nabi itu kata-katanya sedikit, tidak panjang lebar. Qalilatu al-alfaz yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah. Yudriku bimakna yafhamu, akan difahami maknanya atau bisa difahami makna nas, ini teks risalahnya Rasul, suratnya Rasul, itu dipahami man oleh orang yang ladaihi, yang memiliki ma'rifatun yasirah, pengetahuan yang sedikit, bil lughatil arabiyyah, dengan atau terhadap bahasa Arab. Kita termasuk yang mempelajari bahasa Arab, kita faham risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang umum, yang dipahami oleh siapapun yang mempelajari bahasa Arab. Kita lihat lagi penjelasannya, wa qad ijtama'a fihi wasfan. Kenapa dikatakan risalah tersebut bisa difahami oleh orang yang memiliki sedikit saja pengetahuan terhadap bahasa Arab? Karena ada dua sifat. Qad ijtama'a, telah terkumpul, fiha, pada risalah itu, wasfani, yani sifatani, dua sifat. Wasfani bimakna sifatani atau na'tani, dua sifat. Alif wal ba. Al-alif yang pertama, al-fasahah. Pada risalahnya Rasul itu ada fasahah. Fasahah yang kita
pelajari sebelumnya, yaitu kefasihan. Artinya kalimat yang digunakan oleh Rasul adalah kalimat yang fasihah, yang dipahami oleh siapapun yang mempelajari bahasa Arab. Wa qad arafta ma'naha, dan kau sudah tahu makna al-fasahah yang disebutkan sebelumnya, yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu Ustaz ulangi sedikit, an yakunal kalam wadihal ma'na, sahlal lafzi, salimat ta'lifi, muwafiqan liqawaidil lughah kan nahwi was sarf. Ini ketika ucapan itu jelas maknanya. Jelas karena dia adalah bahasa Arab yang dipahami kata-katanya. Sahlan lafz, bahkan mudah diucapkan, dan juga salimat ta'lif, penyusunannya benar, yang sesuai dengan kaidah nahwu dan sarf dalam bahasa Arab. Itu makna daripada fasahah. Maka risalahnya Rasul adalah fasihah yani. Alba, sebabnya kenapa dipahami oleh orang yang memahami sedikit bahasa Arab, ini ba munasabatuha li halil mukhatabin. Kecocokannya, kesesuaiannya, munasib yani cocok, sesuai, munasabatuha, kesesuaiannya, kecocokannya, li halil mukhatabin, terhadap kondisi hal, yani kondisi al mukhatabin, ini lawan bicara. Kecocokannya, kesesuaiannya dengan kondisi lawan bicara. Maksudnya bagaimana? Wadzalika, hal itu yang dimaksudkan adalah anna Rasula alaihi salatu wassalam khataba haula'il qauma ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Hal itu dimaksudkan adalah di sini anna Rasul, ini yang paling atas, anna Rasula alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam khataba, mengajak bicara, haula'il qaum, kaum tersebut, ya, kaum yang dikirimi surat, yakni Romawi, orang-orang Kaisar Romawi, ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah, sebatas kemampuan atau pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Karena orang Romawi bahasa ibunya tidak Arab. Mereka memiliki bahasa tersendiri, ya, yang pasti bukan bahasa Arab. Tetapi orang yang belajar bahasa Arab di antara mereka memahami kalimat-kalimat yang fasihah, memahami kalimat-kalimat yang sederhana. Sehingga seperti itulah yang risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah, sebatas kemampuan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Mithluna nahnu Indonesiyun wa lughatuna Indonesiyah. Kita orang Indonesia, bahasa kita Indonesia, lakin nata'allamul arabiyyah, kita belajar bahasa Arab. Maka risalahnya Rasul pun kalau kita baca kita faham. Limadha? Li'annana na'riful arabiyyah al-fasihah yani. Maka di sini dikatakan fa'atat ar-risalatu qasiratan. Fa'atatir risalatu qasiratan, maka risalahnya Rasul datang dalam bentuk yang pendek, tidak panjang. Sahlatan, mudah, kalimatnya mudah. Wadihatal ma'na, maknanya, maksudnya jelas. Mura'iyatan lihalihim, menjaga, yani mura'iyah, yani untuk menjaga, lihalihim, kondisi mereka. Kita ulang lagi. Yang kedua, sifat yang kedua daripada al-balaghah, ini adalah kajiannya balaghah. Ini balaghah ini di atasnya fasahah lagi. Munasabatuha lihalil mukhatabin, kecocokannya, kesesuaiannya dengan kondisi lawan bicara, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka, kaum tersebut, sesuai atau sebatas dengan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Maka suratnya datang dalam bentuk yang pendek, mudah dipahami maknanya, menjaga kondisi mereka. Ini tidak lebih daripada kemampuan mereka. Mura'iyatan lihalihim. Ringkasannya adalah wa idza kana al-kalamu fasihan, maka apabila sebuah kalam, yani sebuah kalam, yani umum, kalam itu kalimat, kalam itu adalah syair, kalam itu adalah risalah, dan seterusnya, itu kalam, jumlah mufidah bahasa lainnya. Wa idza kana al-kalam, apabila sebuah kalam, sebuah ucapan, sebuah kalimat, fasihan, adalah fasih, itu satu syaratnya. Wa nasaba halal mukhatabin, dan sesuai dengan kondisi lawan bicara.
Ini risalah ataupun kalam itu sudah fasih, kemudian cocok dengan lawan bicaranya, fa innahu yusamma kalaman balighan. Maka itu dinamakan sebagai kalam yang baligh, ucapan yang mengandung balaghah, baligh yani, yang indah, yang memiliki makna tinggi begitu. Jadi balaghah kajian kita saat ini, hari ini, setelah kita mengkaji fasahah. Kalimat yang fasahah, yang fasihah adalah yang mudah diucapkan, dipahami maknanya dan seterusnya bagi orang yang belajar bahasa Arab. Balaghah adalah di atasnya lagi. Kenapa di atasnya fasahah? Karena ada tambahan, yaitu sesuai dengan kondisi lawan bicara. Wa min huna, dari sini, tastati' an tudrik makna qaulil Arab. Dari sini engkau mampu memahami. Nah, ini tudrik bimakna tafham. Dari sini engkau mampu memahami makna qaulil Arab, makna perkataan orang-orang Arab. Al-Arab bimakna yani an-nas minal arabi, minal Arab, minal arabiyah. Arabiyun satu, Arab jama'. Orang-orang Arab. Dari sini engkau memahami atau bisa memahami perkataan orang-orang Arab, apa yang orang-orang Arab katakan, yakni ada ungkapan di tengah-tengah orang Arab yang banyak mereka katakan, yaitu likulli maqamin maqalun. Likulli maqamin, setiap tempat. Di setiap tempat maqalun, ada ucapan yang sesuai maksudnya. Artinya setiap tempat memiliki ucapan yang sesuai. Mafhumnya lagi, tidak semua ucapan bisa diucapkan di semua tempat. Likulli maqamin maqalun. Makna daripada likulli maqamin maqalun adalah balaghah itu sendiri, berarti karena balaghah atau al-kalamul baligh adalah ucapan yang fasih dan diucapkan di tempat yang benar. Maka pertanyaannya, apakah ada kalam fasih? Adakah sebuah ucapan yang fasih tapi tidak baligh? Jawabannya ada. Ada ucapan itu fasih, yakni dia mudah dipahami, sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf dan seterusnya, tapi tidak baligh. Ada ketika tidak disampaikan pada tempatnya. Tapi pertanyaannya, apakah ada kalam yang baligh tapi tidak fasih? Jawabannya tidak ada. Semua kalam yang baligh pasti fasih. Jadi contoh yang lain di luar pelajaran bisa kita sampaikan, misalkan ketika ana berbicara kepada santri SMA dengan bahasa yang fasih, dengan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, itu tentu berbeda dengan berbicara dengan anak-anak yang masih SD. Jadi ucapan yang fasih yang ana ucapkan di anak-anak SMA tidaklah dikatakan baligh ketika disampaikan ke anak-anak SD, meskipun itu adalah kalimat yang fasih, karena tidak disampaikan pada tempatnya. Itu contoh yang lain yang mungkin bisa difahami. Wa min huna fal balaghatu, baris ketiga dari terakhir, fal balaghatu fil lughati al-wusulu wal intiha'u ilal ghayah. Maka apa arti balaghah secara bahasa? Secara bahasa artinya yang tadi kita bahas itu secara istilah. Jadi istilahnya dulu baru bahasa yang disampaikan, dan setelah ini adalah sebagai penutup pengertiannya. Fal balaghatu fil lughah, balaghah secara bahasa adalah al-wusul wal intiha'u ilal ghayah, tersampainya, al-wusul wasal, al-wusul tersampainya, wal intiha dan sampai juga, arti intiha, intaha yantahi yakni sampai, intaha itu ila kada, ini saya sudah sampai ke sini, ilal ghayah sampai ke tujuan akhir. Arti balaghah memang artinya sampai, balagha yablughu, balaghtu yakni saya sudah sampai, wasaltu. Makanya anak kecil ataupun remaja ketika balagha sampai apanya? Usianya. Usia taklif. Makanya dikatakan baligh. Anak itu sudah baligh, yakni maksudnya sampai usianya. Sampai ke mana? Sampai ke batasan dia siap diberikan taklif, yakni pembebanan hukum.
Makanya dikatakan anak itu sudah baligh, sudah sampai usia maksudnya. Sebagai penutup di sini, wa inda ulama'il balaghah, pengertiannya di kalangan ulama balaghah tentang balaghah itu sendiri, ma ma'na al-balaghah, yani kalau ada pertanyaan ma ma'na al-balaghah, hadha huwal jawab. Inda ulama'il balaghah, al-balaghatu hiya an yakuna al-kalamu mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabina ma'a fasahatihi. An yakuna al-kalam, ketika sebuah kalam, ucapan, mutabiqan, yakni sesuai, li muqtada, terhadap konsekuensi, apa muqtada, yakni terhadap tuntutan begitu, ahwalil mukhatabin, kondisi lawan bicara. Diulangi lagi, an yakunal kalamu mutabiqan li muqtada ahwali al mukhatabin, ketika sebuah ucapan sesuai dengan tuntutan kondisi lawan bicara, ma'a fasahatihi, bersamaan dengan itu dia adalah kalam yang fasih, ini fasahah. Jadi sekali lagi ringkasnya adalah kalamul baligh atau al-kalamul baligh atau al-balaghah adalah fasahah tambah fasahah plus begitu, kalam itu disampaikan atau mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itulah barangkali pelajaran kita hari ini tentang sanian al-balaghah pada halaman 18 fi safhah as-saminata asyarah. Tanzurna fil kutub. La'alla hadha ad-dars tafhamna jayidan wa sanwasil بعده ثالثا النقد إن شاء الله في الدرس الرابع إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم ونشكركن على حسن الاستماع. نفعنا الله بهذا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.